ini sudah pakai jasa semua. Apa kita hari ini? Praktikum ya, kita sudah pakai jasa ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran atau praktikum kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk AM yang dipimpin. Siap, gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang lalu, ya kita bahas tentang ingat ya, karena baru 2 hari yang lalu ya kita membahas tentang enzim ini. Ya, apa saja yang kita bahas? Komponen enzim, sifatnya, apalagi cara kerja. Iya benar. Ya, cara kerja apa lagi? Faktor. Ya, faktor enzim. Faktor yang mempengaruhi enzim. Ya, untuk hari ini kita akan menghentikan ya faktor-faktor yang mempengaruhi enzim dengan praktikum ya dibaca praktikum enzim ya. Sebelumnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya, yang akan kita lakukan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan praktikum uji enzim katalase dan diskusi, siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim sesuai dengan fakta. Jadi berarti kita akan buktikan ya yang kemarin kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Ya. Oh iya, sebelumnya kan setiap kelompok Ibu Ibu tugaskan ya membawa hati ya. Nah, tadi ada beberapa kelompok nih yang membawa hati ayam. Saya tahu. Bahwa ya tadi yang dikumpulkan ya hari ini sudah di kita blender ya sama-sama nih kelompok siapa yang tadi bawa kelompok ini ya? Tidak bawa. Lupa ya sudah ya. Untuk istilahnya yang kelompok yang lain juga banyak yang nanti dibagi lah. Ya, itu hati ayamnya buat apa, Bu? Ada yang tahu hati ayam kita gunakan untuk apa? Untuk praktek ya sih, Bu. Untuk praktek ya. Dalam praktek ini kita gunakan untuk apa hati ayam? Apa ya? Apa ya? Tahu, Bu. Ya. Mempengaruhi enzim. Mempengaruhi enzim. Tidak tahu. Ya. Jadi, nah ya jawabannya akan kalian lihat. Kenapa kita menggunakan hati ayam? Ya, dengan melakukan praktik ini. Ya. Nah, ini ya tadi kita gunakan hati ayam sebagai kasih bocoran saja. Ya, jadi dalam hati ayam itu ada tadi judulnya apa? Praktikum enzim katalase. Ya, dalam hati ayam itu ada atau terdapat enzim katalase. Nah, di situ akan kita buktikan nanti kerja dari enzim katalase ini. Ya, apa saja yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Oke, ya. Dengan melakukan praktikum ini ya diharapkan nanti kalian mampu menganalisis ya faktor apa saja gitu ya mempengaruhi kerja enzim. Nah, itu nanti kalian akan tahu ya enzim ini dipengaruhi oleh apa saja. Bukan ya, bahas hari ini ya yang akan kita ungkap jawabannya melalui praktikum ini. Ya, melalui praktikum, terus setelah praktikum nanti kalian akan diskusi ya mendiskusikan dari hasil pengamatan yang kalian lakukan. Ya, nah ini masalahnya bagaimana aktivitas enzim katalase pada hati ayam. Tadi sudah jawab ya, kenapa kita menggunakan hati ayam? Ya, ada apanya di hati ayam itu? Ada enzim katalasenya. Ya, kemudian bagaimana pengaruh suhu dan pH pada aktivitas enzim katalase? Ya, oke sebelumnya ya untuk membantu nih ya sebelum kita lakukan praktikum membantu jawaban ya kita simak video tentang enzim katalase ini. Ini adalah enzim adalah satu tentang
metabolisme. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa metabolisme itu adalah reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Dan reaksi kimia ini dipercepat oleh enzim sebagai biokatalisa. Nampaknya kita menyiapkan karbohidrat yang diisi oleh ekstrak dan beberapa zat. Kemudian kita masukkan dua-dua ke dalam satu reaksi tersebut. Nah, kemudian kita amati apakah ada gelembung atau adanya api ya. Kemudian nanti kita tuliskan dalam tabel pengamatan, lalu setelah itu kita analisis data hasil pengamatannya dan kita akan mendiskusikan hasil praktikum kali ini. Baiklah, kita tambah praktikum untuk uji enzim katalase. Oke ya, kita akan mulai untuk praktikum uji enzim katalase. Sebelumnya saya bagikan dulu ya kelompok LKPD-nya. Sebenarnya ini LKPD-nya sudah saya kirim ya di WhatsApp grup ya. Itu ya, itu adalah link untuk mengisi LKPD. Nanti ya, ini saya bagikan per kelompok karena kita kerjanya kelompok. Ya, tapi untuk LKPD-nya silakan kalian isi pada link ini ya. Nanti harus dikirim ya, dikirim atau diisi ya, dikirim ke saya nanti. Ya, ada penilaian untuk LKPD. Ya, untuk hari ini silakan. Untuk kali ini LKPD-nya untuk kelompok dulu. Kenapa? Iya, nanti kan itu ditulis lewat boleh dari HP boleh, ya menggunakan laptop boleh, ya nanti dikirim ke drive ibu ya. Oh iya, ada yang dilupakan tadi. Maaf, ini hari ini siapa yang tidak masuk? Ini satu orang yang tidak masuk kelompok ini. Iya Bu, masuk. Andre kemana Andre? Dia lagi izin Bu, soalnya ada teknik. Oh lagi izin ya, ada teknik ya. Kakak ada tidak masuk. Ya, kalau ini untuk kelompok masih tetap ya yang kelompok lain ya, pertemuan sebelumnya. Ya, jadi ini ibu tidak ubah lagi kelompoknya ya. Ya, ada alat bahan di sana ya yang sudah disediakan. Salah satunya adalah tali hati ayam ya, yang sudah kalian bawa. Nanti ya ketika mereaksikan dilihat nih ya, di sana ada tabel hasil pengamatan ya, ada tabel hasil pengamatan ya. Nanti yang diamati adalah ya ketika ekstrak hati direaksikan atau ditambah H2O2 ya, bagaimana keadaan gelembung yang terbentuk ya, apakah ada gelembung atau tidak, kalau terbentuk gelembung apakah banyak atau sedikit ya. Di sana kan ada keterangannya, coba dibaca tuh ya keterangannya. Iya Bu. Iya ya, inginkan. Baiklah, perwakilan kelompoknya yuk kita ke belakang ambil rak yang sudah diisi dengan tabung yang berisi hati ayam dan perwakilannya saja. Tabung yang berapa yang berisi nawar. Yang lainnya juga sama, kelompoknya sama. Ya. Atau boleh satu lagi nih yang untuk mengambil peralatan yang lain. Boleh. Bu, dua tangan. Bu, satu, dua. Satu aja. Bawa di meja, di meja. Buat apa? Tuh mejanya coba itu kertasnya jangan gitu. Nanti untuk setiap kegiatan yang kalian lakukan ini ada penilaiannya ya, termasuk nanti kebersihan ya, ketika melakukan praktikum ya, jadi kalau diperhatikan ya, sikap kalian juga nanti akan saya ya dinilai juga ya, nanti pada kelompok nanti apakah main-main saat kerjanya ya. Coba itu kan sudah dipanaskan ya, perlakuan nomor 4 dan nomor 5 ya. Kalau yang nomor 1 bagaimana perlakuannya? Ekstrak hati ditambah H2O2. Terus diapain lagi? Tidak apa lagi kan? Tidak. Nah, kalau yang kedua Ekstrak hati ditambah ambil tabung nomor 2, kita kasih HCl. HCl-nya di belakang. Ayo. Bu, kasih ini Bu. Ini di situ bukan belum. Nih HCl di sini, nanti kalian diaduk ya, diaduknya hanya dikocok-kocok sedikit saja.
lagi itu manusia Makanya kita tegaskan. Bu, nomor 3 tabung nomor berapa, Bu? Iya, nomor 3 tabung nomor 3. Terus cerita. Nomor 4. Perhatikan, ya. Yang satu berisi ekstra kati. Mau berurutan boleh, mau yang dari nomor 1 dulu misalnya, ya. Nomor 3. Pegang nomor 1 yang ekstra kati saja, ya. Yang itu simpan dulu di rak berarti. Simpan di rak. Kamu yang kedua ketiga, ya, simpan aja dulu, ya. Nanti caranya sama, ya. Yang ekstra kati saja, yang satu kan berisi cairan H2O2. Nah, kamu tuangkan seperti ini, ya. Tuangkan kemudian, ya. Bisa ditutup, ya, goyang sedikit. Ya, tunggu, lihat reaksinya, apakah ada gelembung atau tidak. Ya, sama itu H2O2 yang di tabung kecilnya. Udah punya. Tambahinnya berapa banyak, Bu? Semuanya masukkan di udah ukuran sesuai dengan LKPD. Ini, Bu. Caranya. Nyalakan. Nah, intinya tetap. Barangnya kan? Gimana sih? Barangnya saja. Barangnya saja ini, barangnya saja. Emang nggak ada apinya tuh. Ada api berkarya, apa namanya? Tetap menyala itu aja barangnya. Kurang. Tetap ya. Kalau tidak ada gelembung tidak. Nggak ada. Lebih sedikit, tidak masalah. Masukkan di tabel pengamatannya. Sama juga di tes nyala api. Ini juga kasih bara. Kasih bara di tes nyala api juga. Udah. Lakukan yang sama seperti tabung pertama. Ya, dicek kan itu kita akan mengecek itu nyala api terbentuk apakah terbentuk nyala api atau barangnya tetap menyala atau langsung padam. Ya, berarti kan di dalam pasti tidak ada. Lagi. Yang nomor 3 sudah. Ya, yang nomor 3 juga sudah. Oke, sekarang kita ambil yang dipanaskan dengan yang diinginkan. Kalau untuk yang dipanaskan mungkin bisa apa? Gue dipanaskan yang diinginkan dulu saja. Yang dipanaskan harus sampai menjadi ya. Jadinya apa? Yang keempat ya. Yang ya kasih. Ya. Oke, sudah selesai ya? Dah. Ya. Kita diskusikan hasilnya. Pertemuan yang lalu kelompoknya ya kelompoknya Siska ya. Nah, sekarang sebelum kita tunjuk ada yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya dan ada Kelompok 1 dulu. keren ya kelompok Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami pada hari ini mengenai uji enzim katalase. Teman-teman juga sudah pada praktek kan? Kita buka ya lembar kerjanya. Kita lihat pada bagian pertanyaan teman-teman. Pertanyaan pertama, apakah terbentuk gelembung gas? Jelaskan reaksinya sehingga terbentuk gelembung gas tersebut. Oke, sekarang kita isi berdasarkan kelompok 1.
pada tabung pertama yaitu ada ekstra hati plus H2 dan O2 itu di kelompok satu ini menghasilkan gelembungnya itu sekitar 4 plusnya. Berarti kalau 4 plusnya itu gimana teman-teman? Nyala sekali gitu ya. Nah, ini hasil pemaparan kami terkait uji enzim katalase. Apakah teman-teman ada yang sama atau berbeda nih? Beda. Oke ya, untuk hasil pengamatan itu memang harus sesuai ya yang kalian amati. Ya, tidak perlu sama dengan kelompok. Tapi memang harus sesuai dengan yang kalian amati. Tidak masalah. Nanti mungkin di analisisnya. Ya. Oke, baik, kita akan menjawab pertanyaan pertama. Kelima, bagaimana jika dalam tubuh manusia terjadi penumpukan H2O2? Jawabannya, bila dalam tubuh terjadi penumpukan H2O2, maka sel-sel dalam tubuh terutama pada organ hati dapat rusak karena H2O2 bersifat racun dalam tubuh. Bagaimana kelompok yang lain? Itu pertanyaan yang nomor 3 ya? Yang berdasarkan hasil percobaan, jadi apa tadi yang mengaruhi gelembungnya banyak, gelembungnya sedikit, nyala api terbentuk ada nyala api, bahkan ada yang tidak sama sekali. Nah, pengaruh apa tadi? Suhu sama pH. Tadi kalau suhu dengan perlakuan apa? Perbedaan suhu? Dipanaskan dengan disimpan di suhu yang dingin ya. Kalau untuk pH tadi perbedaannya? Iya, HCl untuk suasana Asam. Ya, pH asam. Satu lagi terusnya dengan H2O2. Satu lagi. Basa. Yang basanya dengan apa? NaOH. Itu pH ya. Berarti tadi suhu dengan pH mempengaruhi kerja Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan hasil analisis praktikum kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Yang lainnya juga silakan ya dianalisis nanti seperti yang Ibu bilang di awal ya. Silakan jawabannya nanti kalian tulis di LKPD tadi yang linknya sudah Ibu berikan ya. Ini tadi. Oke, jadi tadi kesimpulannya apa yang pertama? Dapat dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa enzim katalase dihasilkan di hati. Fungsi enzim katalase adalah dapat menguraikan hidrogen peroksida. Nah, itu ya tadi bahwa di hati terdapat enzim katalase. Terdapat di hati ya. Fungsi dari katalase sendiri untuk menguraikan hidrogen peroksida ya. Hidrogen peroksida menjadi H2O atau air dan oksigen ya. Ini karena peroksida dalam tubuh itu bersifat racun ya. Kemudian oleh katalase diuraikan menjadi air dan oksigen. Tadi adanya air dengan oksigen tadi ya dibuktikan dengan adanya gelembung dan api. Ya, tadi kan pertanyaan, Bu, kenapa bisa nyala? Kan seperti itu. Ya, itu berarti ada proses oksidasi ya, ada oksigen di situ. Ya, jadi ketika bara dimasukkan ya makanya api semakin menyala semakin besar di situ. Adanya oksigen. Ya, seperti itu. Tadi yang kedua apa? Enzim katalase dapat bekerja secara optimal pada suhu yang normal dan pH yang netral yang dibuktikan dengan reaksi gelembung gas dan nyala bara api yang banyak. Ya, enzim katalase dapat bekerja secara optimal pada suhu dan pH yang Netral atau normal? netral atau normal ya seperti itu. Oke, itu kesimpulan praktikum kita hari ini ya. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Baiklah, tadi mungkin ada kesulitan pada saat melakukan praktikumnya. Ada, Bu? Ada. Coba satu-satu ya, mengacungkan tangan. Tadi kesulitannya apa? Coba ngomongin sekarang. Apa yang nomor 1 itu Susah turun. Ya. Di atas aja ya. Kalau pekat kayak gitu ya. Bisa turun. Kelompok 1 apa tadi kesulitannya?
Tadi sih Bu, untuk menyalakan bara apinya itu kita sempat kebingungan sedikit. Oh, seperti Iya. dengan menyalakan api. Iya. Tapi sih harus ketika dimasukkan tidak harus berjalan juga, kalau memang mati ya mati. Iya. Tidak ada nyala, kalau nyala. Jadi bingung kali Mas, emang ada baranya atau jadi hitamnya gitu. Tidak harus. Iya. Kalau memang ada ya udah. Iya. Ada kelompok dari UPAS, ada kesulitan? Sama sih Bu, sama kelompok 4 kayaknya susah kalau Oh, susah ke bawah. namanya bara apinya tadi nggak tahu pertamanya kalau ada kontak bukan dimasukin ya. Kelompoknya Salsa apa kesulitannya tadi? Apa yang tidak jadi pas dimasukin dia mati. Nyala Berarti nyala lagi ya, mungkin di dalam Jadi bingung gitu dimasukin mati pas keluar nyala lagi diulang-ulang aja gitu aja gitu. seperti itu ya. Tapi kalau dari sini secara keseluruhan kesimpulan yang bisa kita lakukan dari praktik ini bisa kalian dapat? Bisa. Bisa ya, bisa. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya? Apa lagi prakteknya? Iya. Nah, ya nanti kita lihat materi yang memang harus yang kalian buktikan ya faktanya. Seperti ini kan kalian buktikan fakta. Senang untuk melakukan praktikum? Lebih paham atau malah lebih pusing? Ini paham. Ya? Harus praktek langsung. Bisa praktek langsung ya, bisa melihat faktanya langsung kan? Ya. Oke ya, kalau sudah ada ya, apa namanya pembahasan ya ini untuk evaluasi ya kalian lakukan post test, linknya sama sudah saya bagikan di grup ya di WA grup. Nah, silakan nanti kalian buka ya. Ini perhatikan ya, pengisian post test ini berbatas waktu. Jadi segera setelah kita beres-beres ini kalian buka ya. Waktunya Ibu hanya sebentar gitu. Ya. Jadi silakan segera isi ya. Kalau isinya besok, kalau isinya besok jelas nggak akan ada nilai. Ya. Ya, Bu. Ya, jadi setelah kita selesai ini kita beres-beres ya, kalian isi post testnya. Oke, untuk kegiatan praktikum hari ini ya setelah Ibu tutup nanti kita bereskan bersama ya. Ya, Bu. Untuk mengakhiri, sekali lagi ada pertanyaan? Cukup ya Bu. Nah, ya. Kita akhiri. Mungkin tadi ada yang buka ya, pakaian yang buka, oleh pakaian juga. Kita tutup. Silakan dilakukan ya. Oke, sudah sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dulu. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum saya lupa yang kalian, untuk minggu depan kita bahas tentang anabolisme. Jadi silakan nanti dibuka ya, mungkin kita tentang anabolisme. Masih dari bagian dari metabolisme ya, yang akan kita pelajari dulu. Oke Bu. Pertemuan hari ini ya cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.